Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Rudi Doa, masih dalam seri pembelajaran seputar IT. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mereview dan mendemokan aplikasi baru lagi ya teman-teman, yaitu aplikasi Jatah Santri ya untuk pondok pesantren. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tapi seperti biasa, sebelum dimulai, tidak ada salahnya teman-teman semua klik channel ini dengan menekan tombol subscribe. Lalu jangan lupa klik like apabila suka dan klik share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat khususnya bagi pendidikan Indonesia. Oke, mari kita mulai. Nah, awal penampakan ini seperti biasa ya teman-teman, ada form login. Aplikasi ini dibuat dari Microsoft Excel ya, seperti biasa menggunakan Visual Basic ya teman-teman. Tapi di sini aplikasinya full user form ya. Nah, aplikasi ini mempunyai 3 level akses ya, atau multi user ya. Yang pertama untuk user, yang kedua untuk admin, dan yang ketiga untuk bendahara. Nanti kita jelaskan di video pertengahan ya teman-teman. Kita coba mereview dulu dengan menggunakan akun bendahara ya, karena nanti yang mengoperasikan aplikasi ini adalah bendahara pondok ya. Kita coba masuk. Welcome to application. You are treasurer. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman untuk interface aplikasinya. Di samping kiri atau di menu sidebar itu ada menu beranda, data santri, setoran, penarikan, laporan, serta cetak rekening koran. Nah, aplikasi ini tidak jauh beda dengan aplikasi tabungan ya, sama saja. Nah, yang pertama yaitu menu beranda atau dashboard ya teman-teman. Nah, dashboard ini berfungsi untuk rekapitulasi keseluruhan dari isi aplikasi yang sudah dijalankan. Yang pertama di sini ada menu, maksudnya ada total saldo ya. Di sini total setoran, terus total penarikan santri. Terus di sini ada identitas pondok pesantren yang bisa diedit ya dengan cara menekan tombol gear ya teman-teman. Nanti ada form untuk edit identitas ponpes-nya. Terus di sebelah sini yang warna-warni ini jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan jumlah keseluruhan santri yang ada di database ya teman-teman. Terus ada logo Ayo Mondok. Di menu navbarnya atau di headernya, di sini ada menu save ya atau simpan ya teman-teman. Terus ada label ya, dashboard. Terus di samping kanannya ada tanggal sekarang, tanggal real dan harinya. Terus di sampingnya ada menu setting ya teman-teman. Ini isinya, kalau kita klik nanti generate akun siswa atau akun santrinya. Jadi santri nanti punya satu-satu akun untuk login di aplikasi ini. Terus kita tutup. Di bawahnya ada menu ganti akun admin. Nanti akun admin dan bendahara juga bisa diganti melalui menu ini. Oke, terus di bawah pojok kanan bawah di sini ada menu format database ya. Untuk pertama kali digunakan harus format database dulu biar kosong. Kita no aja ya. Terus sebelahnya ada form buka database untuk membuka database beserta proteksi password dari si aplikasinya. Dan ini yang mengoperasikan hanya admin ya teman-teman. Lanjut ke menu kedua yaitu data santri. Di sini seluruh data santri tertampung dalam list box ya teman-teman. Nah, yang pertama ada jumlah data santri. Di sampingnya ada tombol refresh aplikasi ya teman-teman.
Terus di sini ada form pencarian santri. Nanti muncul otomatis saldo santrinya. Di samping kanan X ini delete siswa ya, atau delete data, edit data, dan tambah data. Jika tambah data nanti formnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk edit data kita cari dulu nama yang akan diedit dengan cara mengklik 2 kali atau double klik nama. Kalau sudah muncul di tombol pencarian, kita baru bisa klik edit data ya teman-teman. Seperti ini ya. Nanti muncul semua data yang ada pada siswa yang akan diedit ya. Begitu juga delete data, sama aja dengan edit data caranya. Lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu setoran ya teman-teman. Menu setoran ini adalah menu transaksi uang masuk ya ke bendahara ya teman-teman. Nah, di sini ada tombol pencarian siswa. Kita klik aja, nanti seluruh siswa yang terdaftar itu akan otomatis muncul ya teman-teman. Atau kita klik aja, misalnya pengen nama Habib, kita klik aja H A P, itu langsung muncul ya teman-teman. Nah, ketika santri sudah ketemu, nanti NIS dan orang tuanya otomatis muncul di inputan bawah ini ya, ke testbox yang di bawah ini ya teman-teman, otomatis. Nah, untuk tanggalnya kita klik aja logo kalendernya, nanti menyesuaikan tanggal input setoran untuk hari ini. Jadi ini tanggal hari ini ya teman-teman. Lalu nominal setorannya, nanti kalau sudah klik simpan ya. Selanjutnya menu penarikan, sama aja seperti setoran. Nah, bedanya di sini nominal jatahnya sudah ditentukan oleh sistem dari menu data siswa. Untuk pencarian namanya sama aja, kita klik aja di sini. Oh ya teman-teman, untuk data penarikan ada 2 macam ya, penarikan dari bendahara dan penarikan dari usernya langsung. Oke, nanti kita demokan. Selanjutnya menu laporan. Nah, di sini ada 2 laporan, laporan setoran dan laporan penarikan. Nah, laporan di sini si admin atau bendahara akan mengecek transaksi setoran atau penarikan dari jangka tanggal berapa sampai tanggal berapa. Seperti itu ya teman-teman. Misalnya dari tanggal 13 Juli sampai tanggal 14 Juli ataupun tanggal-tanggal lainnya ya teman-teman. Lanjut ke penarikan, sama aja, ini rentang waktu tanggal ya teman-teman. Terus di samping ini ada menu filter. Kalau sudah ditentukan rentang tanggalnya, klik filter, nanti otomatis muncul hasilnya di bawah ya. Nanti kita demokan ya. Terus di sini ada menu refresh, di atas ada tombol laporan setoran atau laporan penarikan yang akan dicetak laporannya. Yang terakhir ada menu cetak ya teman-teman. Nah, di sini cetak adalah menu cetak rekening koran santri untuk laporan per santri ya. Kita cari namanya, misalnya Agung di sini. Terus kita mau cetak rekening dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya dari tanggal 13 sampai tanggal 17. Klik filter, nanti hasilnya muncul. Bisa di print untuk dokumen atau arsip si bendaharanya. Seperti itu teman-teman. Terus kita ke beranda lagi. Di sini ada tombol X ya. Kalau kita klik nanti ada animasi keluar ya, atau keluar dari aplikasi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan demokan masih di akun bendahara ya teman-teman. Misalnya di sini saya tidak menambah santri lagi, takut kelamaan ya teman-teman. Saya tidak menambah santri. Terus misalnya kita akan edit data santri aja. Di sini AIDA, kita klik 2, lalu pilih edit data, kita rubah namanya misalnya jadi Siti Aida, tanggal lahirnya 1 Januari 2005. Kita coba update.
data dengan NIS 19 bla 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 berhasil diupdate. Nah, nanti di sini itu namanya berubah jadi Siti Aida. Oh ya, ada kelupaan teman-teman, kita coba tambah data ya. Perhatikan di bagian NIS. Nah, jika teman-teman sudah mengisikan NIS yang digunakan oleh orang lain, maka nanti keterangan di formnya NIS sudah digunakan ya teman-teman. Kalau kita paksa klik simpan, dia akan error. Nah, jika NIS belum pernah digunakan oleh orang lain, dia akan ada tombol checklistnya. Misalnya 23. Nah, NIS tersedia atau valid. Seperti itu ya teman-teman. Kita batal. Nah, untuk mengetahui jumlah saldo santri saat ini, kita cukup klik 2 kali aja di nama santrinya. Misal Habib, klik 2 kali, nanti di sini saldo Habib itu akan muncul ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba buat akun dari si Sutihat ya. Klik setting, kita pilih nama Sutihat ya teman-teman. Nah, di sini nama santri Sutihat, kita buat username-nya Sutihat, passwordnya Sutihat 123. Pastikan satu akun untuk satu santri ya teman-teman, agar tidak terjadi overload. Dan pastikan password ataupun username bukan tanggal lahir ya, karena takutnya nanti kalau tanggal lahir beda komputer, beda region. Seperti itu ya. Nah, kita coba buat atau generate akun dari Sutihat ya. Username-nya Sutihat, passwordnya Sutihat 123. Kita klik simpan. Ini ke pemberitahuannya, generate akun Sutihat berhasil. Passwordnya Sutihat 123, usernya Sutihat. Klik OK. Nah, nanti masuk di form ini ya teman-teman. Masuk di sini. Kalau kita sudah tutup aja. Oke, selanjutnya kita ke setoran ya. Kita coba setoran buat Sutihat ya teman-teman. Misalnya Sutihat, orang tuanya ngirim terus disetorkan ke pengurus Ponpes dengan jumlah 1 juta. Kita klik. Nah, kita coba lihat di data santri Sutihat, dia bertambah jadi 1.190 ya, yang tadinya 190 ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini, oh ya, ada kelupaan lagi untuk tambah data di bagian nominal jatah per hari. Ini nanti bendahara yang mengisi yang sudah disetujui dengan wali santri ya teman-teman. Untuk nominal jatah per harinya berapa? Batal, dibatal aja. Ke penarikan ya teman-teman. Kita coba tarik jatah punya Sutihat. Nah, nanti muncul jatah per harinya 1000. Karena di setting database-nya jatah per harinya 1000 ya. 10.000 maksudnya. Kita ambil jatah 10.000-nya. Terus kita ambil jatah pengambilan berhasil ya teman-teman. Apakah Anda akan mencetak stroke? Kita cancel aja ya, tidak ya. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan laporan. Yang pertama kita akan mendemokan laporan setoran ya teman-teman. Kita akan cari tahu berapa jumlah transaksi yang ada di tanggal 13 Juli sampai tanggal 15 Juli ya teman-teman. Lalu kita klik ya, klik 2 kali. Nah, hasilnya sudah ketemu ya. Nah, tanggal filter transaksinya dari 13 Juli sampai 15 Juli 2022 ya. Jumlah hasil datanya ada 22 data terfilter atau 22 data transaksi. Terus di sini ada menu. Kalau kita mau cetak, klik aja cetak. Terus sebelum cetak pastikan pilih printer dulu ya teman-teman. Pilih printer dulu yang sudah terinstall di komputer teman-teman ya. Selanjutnya kalau kita pengen lihat hasilnya, kita klik aja preview. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hasilnya jadi file seperti ini.
Kita tutup aja, kembali. Nah, ke laporan penarikan juga sama aja, penggunaannya seperti laporan setoran. Kita cari rentang waktunya dari tanggal, misalnya dari tanggal 14 Juli ke 14 Juli ya, 1 hari ya. Kita pengen tahu transaksi di 1 hari ya. Kita filter, ada 6 data terfilter ya teman-teman. Kita klik preview. Nah, di sini perhatikan pada bagian tanggal itu filternya 16 Juli semua ya teman-teman. Kita close aja. Nah, sebelum kita ke menu yang lainnya, pastikan di refresh data dulu. Di bagian penarikan juga kita refresh data dulu. Dan menu yang terakhir yaitu menu cetak ya teman-teman. Kita akan mencetak rekening koran santri. Kita coba cari. Nah, untuk Agung misalnya kita filter. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk cetak rekening Agung hasilnya seperti ini. Kita coba preview ya. Nah, ini hasil untuk Agung. Kita tinggal cetak aja di rekening korannya untuk arsip di bendaharanya. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan coba ganti password admin ya teman-teman. Caranya ke menu gembok ini, masukkan kode aktivasinya. Nah, nanti di sini muncul otomatis form ganti akun ya teman-teman. Kalau ini dihapus, yang atas ini dihapus, dia akan hilang ya. Atau kalau salah misalnya, itu dia akan langsung hilang ya. Tapi kalau benar, dia muncul form ganti akun. Nah, di sini silahkan ganti akun untuk bendahara ataupun admin ya. Caranya buat username, buat password, lalu pilih role-nya. Ini akun untuk bendahara atau untuk admin ya teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya menu simpan, kita simpan dulu. Kalau sudah, kita akan coba keluar dulu ya. Kita masuk sebagai admin ya. Kita coba masuk sebagai admin. Kita klik keluar, lalu kita klik yes. Kita masuk lagi. Kita masuk sebagai admin ya teman-teman. Klik masuk. Welcome to application. Login admin success. Nah, nanti untuk admin tampilannya seperti ini. Hanya sheet biasa, silahkan diedit. Edit sesuaikan dengan kebutuhan di Ponpes masing-masing. Untuk developernya juga sudah tidak dikunci ya teman-teman, bisa diedit. Untuk menu-menu yang lain juga sudah tidak dikunci, bisa diedit. Kalau untuk kembali ke aplikasi, kita klik aja show aplikasi. Nah, nanti langsung ke dashboard ya. Ini versi admin ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk admin tidak ada yang beda dengan bendahara di bagian aplikasinya ya teman-teman. Kita keluar, kita coba login untuk user ya. Kita masuk. Kita masukkan username yang sudah kita buat tadi, yaitu milik Sutihat ya. Username-nya Sutihat, passwordnya yaitu Sutihat123. Kita klik masuk. Nah, di sini username atas nama Sutihat ditemukan, login berhasil. Kita klik. Nah, untuk halaman user tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi user hanya bisa mengisi nominal jatah saja. Dan untuk jatah itu sudah ditentukan per harinya oleh sistem atau oleh bendahara ya. Jadi untuk user ataupun untuk santri itu tidak bisa melebihi dari jatah perharinya untuk pengambilannya, dan juga tidak bisa melebihi jumlah saldonya ya teman-teman ya. Karena di sini ketika login otomatis data yang
dimasukkan oleh santri otomatis keluar di sini ya teman-teman. Selamat datang Sutihat. Terus di sini ada tombol simpan, sama aja. Misalnya kita klik, kita masukkan nominal yang lebih dari jatah perharinya, misalnya 15.000. Kita klik. Nah, di sini nanti pemberitahuannya maaf saldo kosong atau kurang. Tapi kalau masukkannya 10.000 sesuai dengan nominal jatah per hari, kita klik. Pengambilan berhasil. Kalau kita klik nanti dia langsung ngeprint teman-teman ya. Tuh langsung ngeprint. Nah, berhubung di sini tidak ada printer, jadi kita close aja. Nanti selamat datangnya hilang, berubah jadi transaksi hari ini berhasil. Kalau sudah, silahkan klik save, juga tidak jadi masalah, atau langsung keluar aja. Kita klik keluar, nanti si santri tadi tidak bisa melakukan transaksi lagi untuk hari ini. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan yang panjang lebar ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat ya untuk pondok pesantren. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.